Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Farel Putra Ardian dari Prodi PGSD semester 3. Saya berasal dari kelas 3D dengan NIM 8600003488. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit hal tentang Pancasila atau falsafah negara. Siapa sih di sini yang nggak tahu tentang Pancasila? Tentu kita semua, hampir seluruh masyarakat Indonesia harusnya tahu apa itu Pancasila. Pancasila merupakan falsafah atau dasar negara bagi negara atau bagi bangsa Indonesia sendiri. Setiap negara yang berdaulat tentu memiliki dasar negaranya. Nah, terkhusus di Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila, di mana Pancasila dilambangkan dengan simbol burung Garuda yang menyengkram sebuah tulisan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan dengan makna yaitu walaupun berbeda tetap satu jua, di mana makna ini begitu sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, namun bisa bersatu menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, untuk lebih singkatnya, mari kita pelajari tentang lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Nah, lahirnya Pancasila sebagai sebuah falsafah atau dasar negara tidaklah berlangsung dengan mudah. Hal ini melalui perjalanan yang begitu sulit, yang penuh pertimbangan dari para tokoh bangsa. Pada awal tahun 1945, Jepang yang mulai terdesak mendapatkan ide, bagaimana kalau kita membuat sebuah panitia atau sebuah organisasi yang disebut sebagai BPUPKI. Nah, tujuan utama didirikannya BPUPKI pada awalnya adalah karena Jepang ingin menarik simpatik dari warga Indonesia. BPUPKI sendiri atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia beranggotakan tokoh-tokoh penting dari berbagai golongan. Nah, kenapa kok dari berbagai macam golongan? Karena memang dengan adanya sebuah dukungan dari para pendiri tokoh bangsa, tentu sangat mudah bagi Jepang untuk menarik perhatian rakyat Indonesia. Nah, tugas utama dari BPUPKI sendiri adalah merumuskan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang dijanjikan akan segera merdeka. BPUPKI melangsungkan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini muncul berbagai pandangan tentang dasar negara dari para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, usulan dari Insinyur Soekarno menjadi salah satu momen paling bersejarah karena ia memperkenalkan 5 dasar yang kemudian disebut Pancasila. Rumusannya mengedepankan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan, yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang majemuk, serta berjiwa gotong royong. Sejak momen itu, tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, perumusan dasar negara tidak berhenti sampai di sana. Setelah sidang pertama selesai, dibentuklah sebuah panitia, yaitu Panitia 9, yang beranggotakan tokoh Islam dan nasionalis. Mereka bekerja keras menyatukan berbagai kepentingan hingga berhasil merumuskan sebuah naskah kompromi pada 22 Juni 1945 yang dinamakan Piagam Jakarta. Nah, piagam ini berisi dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal Pancasila dengan rumusan sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, hal ini nanti bisa teman-teman ingat-ingat ya, yaitu sila pertamanya. Lanjut, rumusan itu diterima sebagai bentuk penghargaan terhadap aspirasi umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia. Namun, perjalanan sejarah kembali memasuki fase penting pada keesokan hari setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, yakni 18 Agustus 1945. Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membahas pengesahan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini terjadi perdebatan mengenai sila pertama Piagam Jakarta. Beberapa tokoh dari wilayah Indonesia Timur menyatakan keberatan karena dianggap kurang mencerminkan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki berbagai kepercayaan. Para pendiri bangsa tidak ingin perbedaan keyakinan menjadi pemicu perpecahan di awal berdirinya negara. Maka dengan semangat persatuan, rumusan sila pertama kemudian diubah menjadi yang kita kenal sekarang sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi kan teman-teman sudah saya suruh ingat untuk sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Semua itu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk atau berbeda-beda. Nah,
Lanjut, perubahan ini merupakan peristiwa penting yang menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia tidak dibuat hanya untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua rakyat Indonesia. Dari peristiwa ini tercermin dua nilai utama, Pancasila, persatuan Indonesia, dan toleransi antar umat beragama. Para pendiri bangsa menunjukkan sikap yang bijaksana, menunjukkan sikap mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompok. Mereka rela mengesampingkan ego demi menjaga persaudaraan dalam bingkai negara kesatuan. Sebagai generasi muda, kita patut merenungkan perjalanan berharga dari sejarah tersebut. Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Kita berbeda suku, agama, ras, dan budaya, namun tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga persatuan dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman hidup yang harus dihayati. Nilai toleransi, rasa saling menghargai, gotong royong, dan kepedulian sosial harus terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Di era sekarang ini tentu kita tidak luput dari yang namanya ancaman global, karena memang banyak informasi maupun banyak informasi yang bisa kita peroleh dari luar dengan begitu mudah, di mana jika kita tidak memiliki dasar untuk berpegang, kita tentu bisa saja hancur karena sebuah propaganda yang diciptakan oleh negara-negara luar. Tentunya pada saat inilah Pancasila menjadi sebuah ideologi atau dasar yang begitu menolong karena memiliki sebuah nilai yang bisa disebut sebagai nilai yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingan zaman. Nah, Pancasila tentu tetap relevan sepanjang masa sebagai pondasi kokoh yang menyatukan negeri ini. Sekian narasi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.